bombastic side eye, criminal offensive side eye. Napi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putra dari kelompok 5 NIM 340220278. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori modern perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia, yaitu mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan HO, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor, atau disebut faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun, teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Sapari dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fahmi Alamsyah. Teori Hesker-Ohlin memprediksi bahwa negara-negara yang akan mengekspor barang secara intensif menggunakan faktor berlimpah secara lokal, sambil mengimpor barang secara intensif menggunakan faktor-faktor lokal yang langka. Dari teori Hesker-Ohlin mencoba menjelaskan pola dari perdagangan internasional yang kita teliti pada ekonomi dunia. Teori Hesker-Ohlin mempunyai pertimbangan akal sehat. Contohnya, Amerika Serikat telah lama menjadi eksportir besar dari produk-produk pertanian, mencerminkan negara tersebut mempunyai pertanian yang melimpah karena tanahnya baik untuk ditanami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Alamsyah, NIM 340220280 dari kelompok 5. Teori Hesker-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Hesker-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah 1. Faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Dan yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Teori modern Hesker-Ohlin atau yang disebut juga teori HO menggunakan dua kurva. Kurva yang pertama adalah kurva Insokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Dan yang kedua adalah kurva Isoquant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro,
Kurva Insokos akan bersinggungan dengan kurva Insokuan pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal diperoleh sejumlah produk tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Handoko, NIM 340220295, kelas manajemen G dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh saudara Fahmi dan sekaligus melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudara Fahmi Alamsyah. Analisis hipotesis H sampai O dikatakan berikut. 1. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 2. Comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, sebaiknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Yang kelima, kelemahan dari teori H sampai O yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.